Nah, tahun 1815 itu disebut-sebut sebagai salah satu tahun terburuk. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Topik hari ini sangat menyeramkan. Jadi, cerita-cerita akhir zaman atau waktu dimana bumi kita ini akan musnah itu adalah salah satu cerita yang ditakutin banget sama banyak orang, ya kan? Bahkan kepercayaan bahwa suatu hari nanti akan ada hari terakhir bumi atau kayak kiamat menjadi salah satu trigger untuk banyak orang berbuat baik. So it's not necessarily always a bad thing. Tapi tahukah kalian bahwa ada nih insiden-insiden di sejarah yang hampir menghancurkan dunia dan memusnahkan satu generasi makhluk hidup di dalamnya. Dan hari ini kita akan membahas beberapa insiden-insiden terseram yang tipis sekali hampir memporak-porandakan bumi kita ini. So without any further ado, let's get to the list. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan semakin pintar. So, yang pertama ada kejadian kerusakan chip komputer Nomad. Jadi, kalau kalian ingat, enggak lah, kalian gak ingat, kalian belum hidup. Tapi di tahun 1945, Perang Dingin itu sedang menyelimuti Amerika Serikat sama Rusia. Nah, hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat adalah jika Perang Dingin mencapai puncaknya, perang nuklir akan dimulai. Jadi kayak Amerika dan Soviet bakal saling ngirimin nuklir. Nah, pada 3 Juni tahun 1980, ketakutan itu hampir saja menjadi kenyataan. Jadi pada saat itu, jam 2.26 pagi, penasehat keamanan nasionalnya Amerika Serikat, Zbigniew Brzezinski, itu mendapatkan berita bahwa komputer-komputer di markas komando strategis Amerika Serikat di Nebraska itu mengeluarkan peringatan bahwa serangan nuklir yang ditujukan ke Amerika Serikat secara besar-besaran itu akan segera terjadi. Nah, langsung dong pertahanan seluruh negara itu dalam status siaga. Jadi kayak semua orang nih jam 2.26 pagi itu sudah siap bahwa akan ada serangan nuklir. Pengebom angkatan udaranya Amerika Serikat juga pada saat itu udah siap-siap untuk lepas landas dan rudal nuklir mereka udah siap untuk diluncurkan. Untungnya, alert atau peringatan serangan itu dengan cepat langsung diketahui sebagai alarm palsu dan serangan balik langsung semuanya dibatalkan sama Amerika Serikat sebelum kerusakan yang pastinya bakal serius banget terjadi. Dan peringatan yang sama juga terjadi 3 hari setelahnya dan lagi-lagi terbukti sebagai alarm palsu. Nah, di kemudian hari, investigator pun mencoba untuk nge-crack nih sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa ada alarm-alarm palsu ini, dan mereka menemukan bahwa alarm-alarm palsu itu disebabkan oleh malfunction chip komputer kecil yang harganya cuma 48 sen atau sekitar 6.000 rupiah. Jadi kalian kebayang nggak kayak dunia ini hampir hancur, hampir aja ada perang nuklir gara-gara malfunctionnya chip harga 6.000-an. Kayaknya itu chipnya beli di e-commerce terus lagi diskon tuh nggak? 10-10 yang udah gratis ongkir terus harganya cuma 99 rupiah. Hampir hancurkan dunia. Next ada sesuatu yang lebih serius ya. Ini letusannya Gunung Tambora. Jadi ini ada di Indonesia. Kalau kalian nggak tahu, Gunung Berapi Tambora di Pulau Sumbawa, Indonesia, itu punya beberapa sejarah vulkanik. Salah satu letusan yang paling kuat dan dahsyat itu terjadi pada 5 April 1815. Gunung Tambora kita ini meledakkan 36 mil kubik gas dan batu-batu ke atmosfer. Letusannya sendiri itu menyebabkan tsunami dan merenggut lebih dari 10.000 nyawa manusia. Sedimen yang dilepaskan ke atmosfer sama Gunung Tambora itu menutupi sebagian besar bumi dan menyebabkan penurunan suhu berbulan-bulan jadi lebih dingin. Dan karena hal itu, orang-orang jadi kelaparan dan lebih dari 80.000 orang meninggal. Nah, tahun 1815 itu disebut-sebut sebagai salah satu tahun terburuk bagi umat manusia, sampai tahun itu dipanggil The Year Without Summer atau tahun tanpa musim panas. Wow, berarti di Indonesia aja dingin selama setahun. Dulu waktu aku kecil, aku kan suka banget nonton kayak film-film Christmas, film-film New Year gitu kan, dimana kayak ada snow segala macam. Terus aku dulu bilang kayak, aduh, aku pingin banget di Indonesia tuh ada winter, ada musim dingin. Terus papaku bilang kayak, apa yang menurut kamu akan terjadi kalau misalkan di Indonesia ada musim dingin? Terus aku bilang, kayak seru deh.
Terus papaku cerita bahwa pertama, orang-orang di Indonesia ini tubuhnya, fisiknya itu tidak dibuat untuk musim dingin. Dan dengan tingkat poverty yang tinggi, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, kemungkinan kalau misalnya kita punya winter, tiba-tiba bakal banyak banget orang yang tersiksa dan akhirnya meninggal dunia. Which is probably true. Jadi kalau kita ada winter tiba-tiba kayaknya nggak akan seindah film Home Alone gitu. Anyways, next ada 2012 coronal mass ejection. Coronal mass ejection atau yang dikenal juga di bahasa Indonesia sebagai lontaran massa corona atau juga dikenal sebagai badai matahari adalah kejadian atau event di mana aktivitas matahari itu berinteraksi dengan medan magnetnya bumi. Nah, yang pernah terjadi di bumi yang paling besar itu terjadi di tahun 1859. Badai matahari tahun 1859 ini juga dikenal sebagai Carrington Event atau event Carrington, kejadian Carrington. Dan pada 23 Juli tahun 2012, badai matahari yang hampir sama besarnya itu hampir banget terjadi lagi. Dan jika hal ini benar-benar terjadi, kalau misalkan event ini terjadi, hal ini mampu mengacaukan semua perangkat elektronik kita. Dan kebayang nggak seberapa hancurnya dan kacaunya dunia modern kita ini kalau misalkan tidak ada teknologi yang bisa diandalkan. Ini terakhir kali terjadi di 1859, dimana kayak orang-orang masih nggak pegang HP setiap hari, atau naik tram, atau naik MRT, atau menggunakan komputerisasi untuk segala hal. Dan ingat nggak kalian, kemarin kita sempat punya Indonesia blackout Agustus 2019 kemarin, dimana kita punya kayak mati lampu massal, inget nggak? Itu aja banyak banget yang stres dan marah-marah kayak bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada KRL, nggak ada MRT, semua mati total, nggak ada sinyal, beberapa rumah susah banget dapat air bersih. Itu aja udah kacau. Oh my god, I remember. Itu hal teraneh sedunia yang tiba-tiba semua orang nggak ada sinyal. Pada saat itu aku tuh ke mall, aku ke Trans Mall, terus aku lihat kayak kenapa semua orang ada di luar gitu kan. Terus ya gitu, kita kayak orang nggak tahu gitu loh what's happening. Kita nggak bisa research juga, kita nggak bisa nge-google apa yang sedang terjadi. That was like so scary. Kita nggak bisa telepon bahkan orang tua kita nggak bisa telepon adik kita di mana, kita nggak bisa telepon teman-teman kita apa yang terjadi gitu loh. That was really weird. Oh yeah, remember that. Iya, padahal itu cuma sehari 2 hari. Wow. Tapi kita masih beruntung banget karena coronal mass ejection yang hampir terjadi di 2012 itu meleset dikit banget. Mereka melewati bumi kurang dari seminggu gitu, jadi kayak nggak pas kena bumi. Dan banyak ilmuwan dan ekonom yang bilang kalau itu benar-benar terjadi jika badai matahari 2012 itu menghantam bumi, kerusakannya itu melebihi $2 triliun dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pemulihan. Gila, serem banget. Berarti, wow. Well, this one kind of put it into perspective ya, segimana pentingnya teknologi di kehidupan kita hari ini. Kayak wow, kalau dirusak tuh teknologi benerinnya bisa puluhan tahun. Next ada The Black Plague. Kalau misalnya kalian pernah nonton video kita yang tentang corona, jadi tentang pandemi, mungkin kalian ingat bahwa aku sempat nyinggung tentang The Black Plague. Ini juga aku pelajari waktu aku SMA. Nah, The Black Plague ini adalah salah satu epidemi global yang paling masif di sejarah. The Black Plague ini adalah sebuah wabah pes yang melanda Eropa dan Asia di pertengahan abad ke-14. Wabah ini diyakini dimulai di China sebelum perlahan-lahan menyebar ke barat melalui kutu dan tikus yang sakit. Nah, saat itu, jadi sebelum Black Plague-nya ini sampai ke Eropa, sebenarnya Eropa tuh udah mendengar, oh di Asia itu orang-orang nih lagi sakit loh, gara-gara ada kayak wabah gitu. Tapi mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, tapi nggak ada juga sih yang bisa mempersiapkan diri dari wabah sebesar ini. Hingga akhirnya pada tahun 1347, ada sebuah kapal nih yang tiba dari Laut Hitam ke Sisilia, dan begitu kapalnya dicek, ternyata di dalamnya orang-orangnya udah pada mati. Orang-orang yang di dalam kapal itu masih hidup, itu sakit parah dan tubuhnya dipenuhi bisul. Kapal-kapal itu langsung kan dikirim kayak wah dijauh-jauhin nih dari pelabuhan, kayak ini orang-orang sakit. Tapi ternyata udah terlambat karena wabahnya sudah menyebar ke darat. Wabah ini dengan cepat langsung menyebar ke seluruh Eropa sampai akhirnya memusnahkan sepertiga populasi Eropa. So this was like a huge plague. Dan The Black Plague ini juga dipercaya sebagai alasan kematian antara 75 juta orang sampai 200 juta orang. Wow, serem banget.
Dulu aku inget banget di pelajaran sejarah waktu kita belajar tentang The Black Plague ini, diceritakan bahwa ini kayak salah satu masa paling kelamnya dunia, dimana kayak orang-orang nggak tahu nih, tiba-tiba orang-orang di sekitarnya meninggal aja, bisul-bisul terus meninggal, dan mereka nggak punya resources karena memang dunia medisnya juga nggak secanggih hari ini. Jadi banyak banget, apalagi orang-orang yang nggak punya uang itu, aduh, kayak dibabat abis sama The Black Plague. Super scary. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada kejadian Marine Isotope Stage 6. Jadi sekitar 195 sampai 123 ribu tahun yang lalu, bumi itu hampir musnah karena sebuah fenomena alam. Fenomena alam yang dahsyat ini dikenal dengan nama Marine Isotope Stage 6. MIS6 ini adalah keadaan di mana iklim global itu mengalami fluktuasi suhu yang sangat-sangat ekstrim. Dingin yang parah atau panas yang parah yang tidak tertahankan. Nah, banyak daerah-daerah yang kebetulan populasinya banyak, begitu dilanda sama MI6 ini, banyak populasinya yang tidak bisa bertahan. Ya bayangin aja, mungkin kayak kita tinggal di negara tropis, kalau tiba-tiba ada winter. Mungkin banyak banget orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang tinggal di bawah jembatan yang tidak bisa tertolong nyawanya. Nah, salah satu daerah yang had it really hard itu adalah Afrika. Dari ceritanya, kejadian ini hampir merenggut semua populasi Afrika. Nah, kita sekarang sampai di akhir video. Aku mau mengingatkan kalian dengan beberapa fakta aja. Dalam kurun waktu 540 juta tahun terakhir, ada sekitar 5 peristiwa kepunahan yang sudah terjadi, termasuk punahnya dinosaurus. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, peristiwa The Great Dying juga sudah meluluhlantahkan isi bumi dan memusnahkan sekitar 95% makhluk hidup yang ada di lautan. Nah, menurut seorang fisikawan dari Institute Technology Massachusetts, Daniel Rothman, peristiwa kepunahan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Bahkan The Intergovernmental Panel memprediksi bahwa temperatur global akan naik 1,5 derajat Celcius di tahun 2040. Well, hal ini berpotensi mengakibatkan tenggelamnya banyak kota-kota terbesar dunia. Jika suhu bumi naik 1,5 derajat aja, planet ini akan menjadi korban gelombang panas yang sangat ekstrim, kebakaran, kekeringan, dan ketersediaan air yang terbatas. Nah, baru-baru ini ada yang namanya The Climate Clock yang diciptakan oleh Andrew Boyd dan Gan Golan yang memperingatkan kita bahwa kita punya sisa waktu cuma 7 tahunan untuk merubah pola hidup kita, atau efeknya tidak bisa lagi diputar balikan. Dalam 7 tahunan, jumlah karbon di bumi akan habis kalau ngelihat laju emisi yang ada pada saat ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan nih kalau misalkan bener-bener faktanya adalah kita punya 7 tahun sampai efeknya ini nggak bisa lagi diputar balikan? Ya kita harus ngerubah nih pola hidup kita. Kita harus lebih sadar bahwa ada krisis lingkungan yang sedang terjadi, dan yang bisa ngerubah itu cuman kita, ngerti nggak? Kamu, aku, dan orang-orang di sekitar kita ini. Ngerubah pola hidup pun bisa dimulai dengan hal kecil, kayak ngurangin penggunaan plastik. Kayak aku bilang sama kalian berkali-kali bahwa aku dari kecil, kalau ke supermarket itu mama sama papaku selalu minta kardus. Jadi kita nggak pernah mau bawa plastik balik ke rumah. Kita juga bisa lebih bijaksana dalam penggunaan listrik dan transportasi. Yap, I've said this and I'll say it again. Nyalain AC 24 jam di kamar itu nggak bikin kalian terlihat wow, kaya, tapi lebih kayak, norak gitu. Menanam pohon, mengurangi waste, atau kayak ngurangin kita belanja-belanja dari all shop. Walaupun susah, aku mengerti, it's hard, karena belanja itu sedikit kayak kecanduan, tapi ya dengan menguranginya kita juga mengurangi sampah pribadi kita. Jadi kita nggak berkontribusi menciptakan lebih banyak sampah dari yang bumi udah punya nih. Kita udah, we have way too much, dan kita nggak tahu gimana cara handle-nya. Dan masih banyak banget step-step lain yang kalian bisa lakukan. Dan ya, sekitar 15.000 ilmuwan sudah memprediksi bahwa akhir dari bumi ini bakal diakibatkan dengan berbagai macam bencana, kayak perubahan iklim, penggundulan hutan, hilangnya akses terhadap air tawar, kepunahan spesies, dan pertumbuhan populasi manusia yang tidak terkendali. Dan yes, ini tugas kita untuk mengingatkan diri kita dan orang-orang di sekitar bahwa this is necessary, ini harus kita lakukan, kayak karena ini menyangkut kita semua, menyangkut kehidupan kita semua, anak cucu kita. Kalau kalian se-selfish nggak mau mikirin anak cucu kita, pikir aja kalian sendiri. Kalau misalkan 20 tahun lagi tiba-tiba suhu bumi tambah naik, kalian nggak bisa napas, nggak punya akses ke air bersih, udah tua pakai sengsara, emang mau? Ya udahlah, kita rubah dari sekarang, gitu kan ya nggak? Jadi nggak usah selfish kalau orang-orang bilang, ih ngapain sih ngasih tahu gue, kayak urusin aja kehidupan lo.
woi, ini yang lo lakukan ini juga menyangkut saya gitu loh. Anyways, ya, I thought this is a good lesson untuk memulai minggu kita ini. Semoga tidak terlalu berat, karena menurut aku fakta-faktanya juga sangat menarik. Knowing bahwa ada beberapa saat nih dimana bumi kita hampir selesai gitu. Aku mau dengar dari kalian, fakta mana yang paling menarik dan adakah cerita-cerita lainnya? Sebenarnya masih banyak di list ini yang aku gak masukin, aku cuma pilih yang menurut aku paling menarik. Tapi kalau misalkan ada yang menurut kalian, kejadian-kejadian yang tidak kalah menarik bisa diceritakan di bawah. Dan aku mau dengar aja dari kalian untuk bikin aku kayak ngerasa happy dan senang untuk memulai minggu ini. Apa hal kecil yang sudah mulai kalian lakukan untuk membantu bumi ini? Coba tulis di bawah. Menurut aku baby step is better than no step. Mendingan ngambil langkah kecil daripada nggak ngambil langkah sama sekali. Jadi hopefully tambah lama kita tambah conscious, tambah baik sama bumi, dan bumi pun baik sama kita. Dan komen di bawah guys, as always, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Jajaja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification ya, biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! The Intergovernmental Panel. Tentang badai-badai, pandemi, badai hampir memporak-porandakan